Zilla Fatu akhirnya debut di WWE hajar 2 bintang top. Liv Morgan ribut sama Stephanie Fekir di X. Alasan kenapa Charlotte Flair tidak di skena gelar dunia. Dan review episode NXT minggu ini. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Zilla Fatu akhirnya debut di WWE hajar 2 bintang top. Zilla Fatu baru aja bikin kejutan besar pas debut di WWE minggu ini. Pas baru datang, dia langsung ngasih statement gokil dengan nyerang 2 bintang top sekaligus. Gak lama setelah itu, WWE ngunggah video yang nampilin mantan juara HOG Crown Jewel ini. Di video itu, Zilla ngumumin kedatangannya secara resmi, sekaligus ngasih peringatan keras buat para roster NXT. Ada bos baru di sini, the main one, Zilla Fatu. Katanya sebelum akhirnya pergi ninggalin arena. Sebenarnya rumor Zilla mau gabung sama raksasa sports entertainment ini udah kenceng dari beberapa minggu lalu. Banyak yang nyangka si monster ini bakal langsung gabung bareng sepupu-sepupunya di The Bloodline di Raw pas debut. Tapi ternyata Zilla malah pilih buat naklukin NXT dulu sebelum nantinya mendominasi di main roster. Jadi makin penasaran kan kapan dia bakal ngelakuin pertandingan pertamanya di WWE. Buat kalian yang pengen tahu gimana dia debut, bakal dibahas di video ini di segmen Extra nanti. Menurut kalian, apakah Zilla Fatu akan sukses besar di NXT tahun ini? Komen di bawah. Liv Morgan ribut sama Stephanie Fekir di X. Liv Morgan baru aja nyentil Stephanie Fekir lagi nih. Dia ngebantai WWE Superstar itu gara-gara sempat absen cukup lama dari ring akibat cedera. Aksi saling sindir ini dimulai di X setelah Fekir nanggepin klaim terbaru Liv Morgan yang ngaku-ngaku sebagai juara Women's World Champion dengan masa jabatan terlama. Fekir nyindir rekornya Liv dan bilang kalau pencapaian itu sih gampang dapatnya, soalnya si juara bertahan ini emang jarang banget ngebela gelarnya. Katanya sih Liv cuma sempat sekali aja mempertahankan sabuknya dalam 4 bulan terakhir. Gak nunggu lama, Liv langsung balas serangan mantan lawannya di WrestleMania itu. Dia mempertanyakan kenapa Fekir berani-beraninya ngekritik dia, padahal Fekir sendiri malah ngilang terus dari TV. Maksudmu apa coba? Kamu aja nggak pernah kelihatan kerja. Tulis Liv Morgan di X. Dia terus nambahin tweet lain yang ditujuin langsung ke Fekir. Dia minta mantan Women's World Champion itu buat gak usah nge-tweet ke dia lagi sebelum bisa masuk kerja 100 hari berturut-turut. Dan jangan nge-tweet ke aku lagi ya sebelum kamu masuk kerja 100 hari berturut-turut. Fekir nggak tinggal diam dan balas dengan ngingetin Liv kalau dia tuh udah kerja non-stop selama 12 tahun sebelum akhirnya ngambil libur beberapa bulan. Dia juga nyeletuk kalau Liv tuh harusnya bersyukur dia absen, soalnya kalau enggak, sabuk Women's World Champion pasti udah direbut balik sama Fekir. Tapi tetap, Liv yang megang kata terakhir. Dia ngebantai argumen Fekir dengan ngingetin kalau dia cuma butuh waktu 8 menit doang buat ngalahin Fekir di WrestleMania 42. Menurut kalian, apakah Stephanie Fekir harus segera rebut gelar itu dari Liv Morgan? Komen di bawah. Alasan kenapa Charlotte Flair tidak di skena gelar dunia. Sang Queen, Charlotte Flair, udah nggak pernah megang gelar juara dunia lagi selama lebih dari 3 tahun. Sekarang ini, fokus Charlotte emang lebih banyak di divisi tag team bareng Alexa Bliss. Dan jujur aja, ada beberapa fans yang kurang suka sama hal ini. Juara dunia wanita 14 kali ini akhirnya buka suara ngomentarin situasi tersebut. Waktu diwawancari sama Dave LaGreca di Busted Open Radio baru-baru ini, Sang Queen ngaku kalau dia emang pantas jadi salah satu atraksi utama di WWE. Tapi di sisi lain, dia paham kalau ada rencana yang lebih besar yang lagi dia kerjain bareng WWE. Apakah aku setuju kalau aku harusnya jadi atraksi utama? Iya. Apakah aku pikir aku harus dilihat dan dipasarin kayak juara yang kalian bayangin? Iya. Tapi aku pikir ada di tag team ini entah alurnya kerasa lambat atau nggak buat sebagian fansku. Aku ngerasa ada gambaran besar di baliknya dan aku bakal terus berusaha ke arah sana. Bakal terus ngebela itu. Dan aku pikir sekarang orang-orang malah makin pengen ngeliat itu dibanding sebelum-sebelumnya kan, kata Charlotte Flair. Sebenarnya Charlotte Flair sempat hampir banget jadi Women's World Champion yang ke-15 kali di SummerSlam kemarin. Tapi sayang banget, dia gagal ngerebut sabuk emas itu. Menurut kalian, apakah Charlotte Flair harus kembali ke skena gelar dunia lagi? Komen di bawah.
Selamat datang di segmen N Extra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review acara NXT minggu ini tanggal 12 Agustus 2026. Lizzie Rain lagi sibuk di belakang panggung nyariin Shawn Spears. Nico Van sempat nyeletuk kalau dia udah pernah memperingatkan Lizzie soal Spears yang bakal kabur gitu aja. Lizzie pun cuma pasrah dan bilang kelihatannya dia harus berjuang sendirian. Wasit akhirnya membunyikan bel tanpa Spears. Izzy Dame langsung serang Lizzie Rain, tapi Rain langsung balas pakai springboard back elbow. Nico masuk gantiin Izzy dan tiba-tiba AK Prosper datang buat gantiin posisi Spears. Jadilah pertandingan pertama di NXT minggu ini antara The Cooling, Nico Van dan Izzy Dame melawan AK Prosper dan Lizzie Rain. Di awal pertandingan, AK sama Nico saling balas-balasan kontrol. Rain dan Izzy lalu tag in dan Rain langsung mendaratkan jumping kick. AK sama Rain bahkan sempat ngerjain lawan lewat tornado DDT sebelum akhirnya Izzy ngejegal Rain dan membantingnya ke tangga luar ring. Di fase-fase akhir, Izzy sama Nico makin membabi buta menyerang, tapi Rain berhasil ngebalas pakai cutter sementara AK mendaratkan super kick ke Nico. Rain lanjutin momentum lewat tendangan Thunderstruck-nya, disusul running knee tajam dari AK. AK langsung kasih long distance moonsault untuk memenangkan pertandingan. Jujur, menurutku pertandingan tadi ditata dengan rapi, apalagi ada beberapa momen nearfall yang seru di menit-menit akhir. Penonton juga kelihatannya masuk ke alur pertandingannya. Dari tadi aku ngira Shawn Spears bakal muncul buat ngerusuhin Nico Vance, tapi ternyata dia nggak kelihatan sama sekali. Alhasil, tim AK Prosper dan Lizzie Rain yang keluar sebagai pemenang. Di area lain, OTM ngucapin selamat ke juara tag team NXT yang baru, Myles Borne dan Tavian Heights. Tavian menegaskan kalau mereka siap mempertahankan sabuk kapan aja, di mana aja, dan lawan siapa aja. Noam Dar juga kelihatan ikut ngasih selamat ke sang juara. Sementara itu di ruang medis, juara wanita NXT, Kendall Gray lagi diperiksa gara-gara cedera telinga kanan yang dia dapat minggu lalu. Tim medis ngasih tahu Kendall kalau dia masih butuh waktu seminggu lagi sebelum dapat izin bertanding. Habis ngeraih kemenangan, AK Prosper dan Lizzie Rain diwawancari sama Emilia Garat. AK baru aja mau ngomong kalau dia siap ambil peran yang lebih besar. Tiba-tiba dipotong sama Kali Armstrong. Kali langsung masuk ke ring dan nuntut jatah pertandingan gelar NXT. Gak lama, Kelani Jordan ikutan keluar dan ngulangin keluhannya yang gak kunjung dapat title shot. Kelani ngingetin kalau dia sempat ngepin Kali di pertandingan triple threat mereka sebelumnya, jadi harusnya dia yang ada di urutan terdepan. Kendall Gray dan Ryan Sinclair pun muncul. Mereka nyindir Kelani yang udah ngulang-ngulang komplain yang sama berbulan-bulan sampai mereka bosan dengarnya. Kendall langsung nyodorin kontrak pertandingan gelar ke Kelani dan nyuruh dia nentuin sendiri waktu dan tempatnya. Kendall nambahin kalau Kali baru bisa dapat jatah setelah Kelani selesai. Kelani ngusulin NXT Heatwave di akhir Agustus nanti dan langsung nandatanganin kontrak itu. Begitu Kali nanya lagi soal nasib cederanya, Ryan ngingetin lagi kalau Kendall udah bilang dia harus antri. Pasal Kali dan Kelani malah kompak ngeroyok Ryan sementara Kendall cuma bisa terkapar di tengah ring. Nah, ini dia pertandingan pertama yang resmi dibuat buat NXT Heatwave nanti. Kendall Gray bakal mempertahankan gelar NXT-nya lawan Kelani Jordan. Dua pegulat berbakat ini udah sering banget bertanding selama setahun terakhir, jadi kita udah pasti bisa ngarepin pertunjukan yang luar biasa dari mereka. Aku nebak segmen ini bakal mengarah ke tag team match buat episode NXT minggu depan. Cruz Montana ngucapin terima kasih ke GM NXT Robert Stone karena udah ngasih kesempatan buat bertanding merebut NXT Championship. Tapi Keanu Carver malah menyela dan ngeluh soal pegulat baru yang baru datang tapi bisa langsung dapat title shot. Cruz nggak mundur dari Keanu dan Keanu cuma bilang ke Stone kalau ini belum seberapa dan Stone belum lihat apa-apa. Lanjut ke pertandingan berikutnya, Saquon Sugars melawan Dion Lennox. Di awal-awal, Saquon sempat nyoba ngepin pakai bantuan tali tapi cuma dapat hitungan 2 sebelum akhirnya mendaratkan backbreaker dan dropkick yang melempar Dion keluar ring. Cutler James tiba-tiba megangin kaki Saquon, bikin Dion bisa memanfaatkannya buat ngelempar Saquon ke tali dan mendaratkan clothesline keras ke belakang kepalanya. Osiris Griffin dan Cutler ikut-ikutan ngelempar Saquon ke meja komentator sebelum memasukkannya lagi ke ring. Dion tinggal nyelesain pakai sit out slam untuk memenangkan pertandingan. Selesai match, Osiris dan Cutler melempar Saquon ke udara dan disambut powerbomb telak dari Dion. Anak-anak Dark State pun merayakan kemenangan ini tanpa ada satu orang yang datang ngebantu Saquon.
Pertandingan yang tergolong biasa aja dan dibikin lumayan singkat. Ada beberapa momen nearfall dari kedua pegulat, tapi Saquon Sugars langsung tumbang dengan mudah setelah anak-anak Dark State di luaring mulai campur tangan. Kemenangan ini jelas nambah momentum buat Dion Lennox. GM NXT Robert Stone kelihatan lagi teleponan sama Rey Mysterio. Mereka lagi ngebahas potensi pertahanan gelar AAA Cruiserweight Championship oleh Rey Fenix di NXT 2 minggu lagi. Stone ngusulin pertandingan kualifikasi 4-way buat nyari penantang Phoenix. Rey ngusulin nama Ike Prosper dan La Parka, sementara Stone yang bakal milih 2 peserta sisanya. Di ruang medis, Grayson Waller nemuin Saquon Sugars dan nyuruh dia berhenti meratapi nasib dan mulai ambil tindakan atas apa yang baru aja terjadi. Masuk ke NXT Women's North American Championship antara Zarya melawan Ren Sinclair. Zarya mendominasi di awal dengan ngedorong Ren ke sudut ring dan dihujani pukulan. Ren sempat balas pakai running bulldog, tapi Zarya langsung motong lewat pump kick. Di tengah pertarungan, Saquon tiba-tiba muncul membawa tongkat baseball dan ngeroyok Dion. Mereka sampai masuk ke ring dan Ren sempat ngusir Cutler James keluar ring. Zarya memanfaatkan kekacauan itu dengan mendaratkan F5 ke Ren untuk memenangkan pertandingan sekaligus mempertahankan NXT Women's North American Championship miliknya. Kemenangan mutlak buat Zarya yang memanfaatkan distraksi dari Dark State. Aku nggak kaget Zarya yang menang, tapi jujur jalan cerita pertandingannya dibuat di luar ekspektasiku. Pertandingannya agak kurang momen nearfall buat memompa tensi, tapi secara keseluruhan tetap duel gulat yang solid. Silo Hill kelihatan lagi ngebahas proses pemulihan cedera wajah yang dialaminya. Dia mengaku masih belum tahu kapan tim medis bakal ngasih izin buat balik bertanding lagi. Lanjut ke pertandingan antara Cam Hendricks lawan Mason Rook. Mason sempat memegang kendali di awal lewat body slam dan back body drop, tapi Hendricks bangkit ngebanting balik pakai beberapa clothesline dan disusul spine buster. Hendricks lalu sengaja melepas bantalan pelindung di sudut ring dan membenturkan wajah Mason ke besi di situ, sebelum mengakhirinya dengan Showtime kick untuk memenangkan pertandingan. Tempo pertandingan mereka lumayan cepat, jadi udah ketahuan kalau ini bakal jadi match yang singkat. Mason Rook punya gerakan power yang kelihatan keren, sementara Cam Hendricks tipikal heel yang suka main licik. Jadi pas kalau Hendricks menang lewat cara curang. Finishernya Showtime kick jujur agak kurang menggigit sih. Menurutku Hendricks butuh gerakan pamungkas yang lebih oke lagi. Anak-anak The Vanity Project lagi ngobrol sama GM NXT Robert Stone soal pencapaian mereka. Juara tag team NXT Miles Bond dan Tavian Heights mendadak datang. Stone nyampein kalau Jackson Drake menang minggu depan, dia bakal dapat jatah lawan Miles buat NXT North American Championship. Sementara itu, Brad Baylor dan Ricky Smokes bakal dapat rematch buat NXT Tag Team Championship. Karena NXT Heatwave makin dekat, Miles menegaskan kalau dia siap mempertahankan kedua sabuknya di malam yang sama. Stone lalu ngasih tahu Jackson kalau minggu depan dia harus ngadepin Silo Hill. Di panggung belakang, OTM ngasih semangat ke Lucien Price sebelum dia jalan buat pertandingan tunggalnya melawan Lexis King. Masuk langsung ke pertandingannya, Lexis King lawan Lucien Price. Lucien membuka lagi lewat chop keras dan headbutt. Uriah Connors mulai ikut campur, bikin Lexis bisa menendang Lucien dan mengincar area tangan kirinya. Lucien sempat balas lewat backbreaker, tapi Lexis ngasih tendangan ke kepala dan clothesline dari belakang. Lucien sempat ngejatuhin Stax dari pinggir ring sebelum mengangkat Lexis dan mendaratkan gerakan yang mirip choke slam untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan besar buat Lucien Price di pertandingan tunggal yang terbilang langka buat dia. Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar, apalagi dia biasanya cuma main di kategori tag team. Ya, walaupun Lexis King sendiri nggak dibikin terlalu dominan sebagai heel, tapi kemenangan Lucien Price ini ngasih sinyal kuat kalau kita bakal lebih sering ngelihat dia bertanding sendirian. Ren Sinclair dan Kendall Gray nyamperin Robert Stone. Ren ngusulin pertandingan penyatuan gelar lawan Zarya, tapi bukannya menyetujui, Stone malah menjadwalkan Ren dan Kendall buat bertanding dalam tag team match melawan Kelani Jordan dan Kali Armstrong minggu depan. Di locker room, Jada Parker dan Tia Hale lagi ngobrolin kemenangan mereka minggu lalu. Tia ngaku pengen banget ngadepin Natalya, tapi Jada ngingetin kalau Natalya itu jauh lebih tangguh dari yang terlihat. Tia bilang dia merasa kondisi fisiknya makin prima dan senang bisa berteman sama Jada sebelum mereka berdua berpelukan. Romeo Moreno ngobrolin 4-way match minggu depan bareng Noam Dar. Romeo sempat ragu karena dia dan Dar kan satu tim, tapi Dar justru ngedorong Romeo buat manfaatin kesempatan emas ini dan bilang kalau mereka bakal tetap jadi tim.
Tristan Angel selalu muncul dan ngebocorin kalau Stone udah milih dia buat mengisi satu tempat di match tersebut. Waktunya main event. Pertandingan penentuan NXT Championship Number 1 Contender antara Grayson Waller melawan Cruz Montana. Grayson dan Cruz langsung adu jotos dari awal. Cruz sempat memegang kendali lewat clothesline dan suplex. Grayson gak tinggal diam dan balas pakai snapmare yang disambung dropkick dan suplex. Cruz berhasil bangkit dan mendaratkan superplex, jumping kick sampai spinning slam. Grayson membalas lagi dengan knee dan forearm smash. Cruz berhasil menangkap Grayson dan meluncurkan bantingan mirip Death Valley Driver sebelum mendaratkan cutter. Grayson membalikkan keadaan lewat flatliner dan elbow drop dari tali kedua. Cruz membalas pakai atomic drop dan mendaratkan spin the block clothesline. Tiba-tiba, Zilla Batu masuk ke ring. Dia langsung menghantam Cruz pakai pop-up Samoan drop. Gak berhenti di situ, Zilla ngasih triple Z ke Grayson, lalu melepas super fly splash ke Cruz dan satu lagi buat Grayson. Zilla selebrasi di tengah ring sambil menatap ke arah Tony D'Angelo dan berteriak kalau dia butuh NXT Championship. Dia nyuruh Tony D siap-siap dan menegaskan kalau dialah penguasa baru tempat ini. Sementara Tony D cuma bisa menonton dari kejauhan. Gara-gara itu, pertandingannya berakhir tanpa pemenang, tapi jujur aku tetap menikmati pertandingannya. Grayson Waller dan Cruz Montana benar-benar tampil all out, intensitasnya berasa dari awal dan atmosfernya udah kayak match besar. Momen debut Zilla Batu di NXT memang di luar dugaan, tapi nggak masalah karena ini jadi debut WWE yang sangat berkesan. Debut yang sangat berdampak dari Zilla Batu. FYI, Zilla ini adalah anak dari mendiang pegulat legendaris, Umaga, dan dia adalah anggota keluarga The Bloodline. Seperti yang sempat di-mention Vic Joseph di meja komentator, Robert Stone kan emang sempat teleponan sama seseorang di awal acara. Nah, kemungkinan besar Stone emang lagi ngomong sama Zilla soal debutnya ini. NXT emang selalu rapi kalau bikin foreshadowing cerita kayak gini. Oke, secara keseluruhan aku menikmati tayangan minggu ini. Episode minggu lalu mungkin sedikit lebih bagus, tapi di episode ini ada banyak perkembangan cerita yang menarik plus beberapa duel gulat yang solid. Ada beberapa pertandingan yang dibikin durasinya agak pendek, tapi itu wajar dan oke-oke aja kalau kamu punya roster yang menumpuk. Gak semua pertandingan harus dapat durasi 10 menit lebih. Laga main event-nya seru banget sampai akhirnya Zilla Batu datang mengacau. Reaksi penonton ke Zilla juga kelihatan menganggap dia sebagai bintang besar dan itu jelas pertanda yang sangat bagus buat langkah awal dia di sini. Tapi menurut kalian gimana episode NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review episode Raw minggu ini, serta subscribe, like, bunyi lonceng biar gak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.